Kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah. Sekarang setelah dipolisikan oleh Pak Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka sibuk mengklarifikasi di mana-mana. Bahkan sekarang bahasanya bukan lagi ijazah palsu, tapi ijazah yang salah. Kalau tidak ada 4 orang yang dilaporkan ini, maka Indonesia akan gelap. Risma, Roy Suryo, Egy Sujana, dan Tifa mulai panik. Sudah mulai sewa pengacara. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini dan terima kasih kepada Pak, ini pesan ya Pak ya. Jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi. Tolong jangan dimaafkan. Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, masih tentang ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya, di sini kan setelah Pak Jokowi melaporkan mereka-mereka semua ya kan. Nah, jadi Egy Sujana, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan ya teman-temannya lah ya kan. Mereka ini sibuk mengklarifikasi sana-sini ya kan. Justru bahkan sekarang ini kalau kita dengar mereka tidak sebut ijazah palsu lagi. Sekarang mereka mengatakan ijazah yang salah gitu. Nah, Egy Sujana ya, Egy Sujana heran ya. Seharusnya kita tidak diadili katanya gitu ya kan. Mungkin ini bentuk kepanikan daripada Egy Sujana karena ya tahu sendirilah ya umurnya sudah lanjut gitu ya kan. Masa mau di penjara dong, ya masa membusuk di penjara gitu ya kan. Jadi mereka-mereka ini sudah menunjukkan kalau mereka-mereka ini panik guys ya. Nah, begitu juga dengan Roy Suryo. Sekarang ini sudah menyewa pengacara ya. Waduh, habis uangnya guys. Habis uangnya untuk menyewa pengacara. Dan ada juga netizen yang bilang ya kan. Nah, kalau mereka ini nantinya ya minta maaf kepada Pak Jokowi ya. Ya, netizen meminta ke Pak Jokowi jangan memaafkan mereka karena ini sudah keterlaluan ya. Biarkan mereka rasakan ya penjara dulu gitu ya kan. Aduh, parah lah karena kita sudah tahu lah ya kan. Di sini ada juga ya teman-temannya Pak Jokowi yang siap bersaksi ya, siap bersaksi 67 teman Pak Jokowi siap bersaksi jika nanti dibutuhkan di persidangan gitu ya kan. Waduh, mantap sih ya kan, keren ya kan. Oke, langsung saja kita simak video ini sambil kita komentari. Ini dia videonya. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Bilang aja panik. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin. Kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah. Tapi Jokowi, saya happy. Sekarang setelah dipolisikan oleh Pak Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka sibuk mengklarifikasi di mana-mana. Bahkan sekarang bahasanya bukan lagi ijazah palsu, tapi ijazah yang salah. Ya kalau 4 orang yang dilaporkan ke polisi ini, ya ini justru saya melihat ini adalah simbol dari cahaya. Kalau tidak ada 4 orang yang dilaporkan ini, maka Indonesia akan gelap. Ya, karena yang melaporkan 4 orang ini, Pak Suryo segala macam dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang melawan kegelapan. Nah, kegelapannya di mana? Kan udah saya bilang tadi, al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Al ilmu itu adalah cahaya, dulmun jahil itu kegelapan, kedoliman. Nah, Pak Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang yang mencoba untuk membuka, untuk hadir ke dalam kegelapan, kemudian dilaporkan.
Anda lihat kita akan membersamai cahaya. Ini yang dibilang karena saya pinter akan ya sama berpihak anak kepada Abah. cahaya. Dan saya tidak akan pernah berpihak kepada kegelapan. Dan rakyat akan melawan itu. Terima kasih. Rakyat yang mana? Yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo. Oh, agar ini Roy bisa Suryo. menandatangani. Risman, Ya, Roy Suryo, silakan Egy media untuk Sujana, dan Ya. Tifa mulai Ya. panik. Sudah mulai sewa pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini dan terima kasih kepada TPUA yang telah menginisiasi surat ini ya gitu, surat kuasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman lain yang juga akan membela kami. Jadi istilahnya ini kami semua bergerak bersama dan dengan nama Lihat muka Roy Suryo, guys. Terima kasih. Panik dia. Waduh, semoga saja ini aku nggak kenal lagi. Ya. Menang nggak ya? Menang nggak ya? Selanjutnya Dr. Rismon Sianipar. Kata pengantarnya idem saja ya. Ya. Sudah diwakili oleh Ya. Pak Kita Roy. dengar ya, guys. Terima kasih atas apa namanya tim TPUA yang dipimpin oleh Kita lihat ya. sehat selalu. Ya. Amin ya. Perjuangan masih Terima panjang. kasih brother Rizwan. Ya. Ya, oke. Kemudian Ya. Profesor Dr. Haji Egy Sujana juga ikut menandatangani kuasa karena beliau terakhir dilaporkan oleh Jokowi. Inisial ES. Jangan-jangan ES yang lain. ES siapa bang? Elvis Sukaisi. Dia suka Oke, goyang nggak apa-apa. masyarakat Elvis. Ketawa aja dulu Apa Bu kalian. Elvi jangan tersinggung ya. Ya. Kasihan ya. Tapi ini anomali brother semua. Ya, Pak. Saya advokat itu punya imunitas. Itu. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Dalam konteks ini, saya membela yang namanya Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, kemudian Dr. Taufik, Hatta Taliwang, itulah dan Rizal Fadilah. Ya. Nah, itu prinsipal. Saya sedang membela dia dalam mencari segala macam bukti-bukti untuk pembelaan. Sini kalian yang menuduh ijazah palsu, para penggugat ijazah palsu, sini kalian ya. Ini mantan ketua komisi KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi ke UGM pada saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Nggak mungkin kalau nggak ada verifikasi, nggak ada pengecekan, ya. Dan Pak Jokowi itu sudah lama mencalonkan diri. Dan itu sah, tidak bisa diganggu-gugat. Iya, benar. Bersiaplah kalian, ya. Pak Jokowi hari ini kita lihat secara bersama-sama di media sudah turun tangan melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Tidak ada jalan mundur ya. Kita akan melihat bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam jeruji besi. Ya. Ya, bagus Bang Ketua Batman KPU sekarang sudah ya. memastikan dan itu sudah sah. Sudah kembali Ya, ke memastikan jalan ke yang UGM. benar. Selesai sebenarnya. Don. Ya kan? Jadi apa lagi? Ya, tapi biasanya kalau orang membenci nggak bakal percaya mereka. Mereka kan pakai hati, bukan pakai ini, pakai kepala, pakai otak. Ini pesan untuk mantan presiden tercinta, ya, Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pak, ini pesan ya Pak ya. Jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi. Tolong jangan dimaafkan. Apalagi selevel mantan menteri yang seharusnya dia membawa ketertiban di masyarakat atau di sosial media. Tapi malah dia yang bikin onar di sosial media. Roy Suryo
itu harus diproses. Juga yang mengaku sebagai dokter, seharusnya kalau memang ada ketidakhappyan, tidak bahagia atau dendam pribadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tidak membuat keonaran di sosial media. Karena ini akan menjadi dampak yang buruk kepada masyarakat di depannya. Kenapa? Orang-orang berpendidikan kelakuannya seperti ini. Apalagi sekelas mantan menteri ya, Roy Suryo. Kok nggak ada kelasnya gitu, nggak ada bedanya sama orang-orang tak berpendidikan. Kenapa sampai sebegitunya menyerang Pak Jokowi? Sampai ijazahnya pun diubek-ubek. Apakah layak gitu seorang menteri mengubek-ubek ijazah mantan presiden? Coba Pak Roy Suryo, kalau ada tetangga Anda yang meragukan keaslian ijazah Anda, apakah Anda akan semerta-merta menunjukkan ijazah Anda? Seharusnya ininya dipakai, bukan membuat kerancuan, keributan di masyarakat. Pokoknya orang-orang yang sudah dilaporkan itu, 5 orang itu harus diproses. Jangan sampai itu lepas, jangan sampai kebiasaan kepada masyarakat Indonesia sedikit-sedikit damai. Gak ada kata damai untuk hal-hal kayak gini. Harus diberi pelajaran terhadap orang-orang yang berpendidikan. Kecuali tadi orang-orang yang bodoh, tidak tahu hukum. Nah ini orang-orang yang tahu hukum tapi sengaja membuat keonaran. Maka orang-orang seperti ini harus diberikan hukuman yang berat. Kalau terbukti ini adalah fitnah. Dan by the way, ini kan dulu salah satu orang dilaporkan ini adalah mantan menteri olahraga ya. Yang katanya dia dari Wisma Atlet atau dari mana itu ya, bawa panci-panci segala. Itu tolong dicek pancinya udah dibalikin apa belum? Belum. Jangan sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi. Urus itu panci, udah dibalikin apa belum? Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu ya, sejak dia seleksi menjadi pejabat negara, pejabat publik, harusnya kan itu ketahuan. Karena seleksi untuk masuk CPNS saja itu sangat ketat. Semua ijazah dicek. Apalagi selevel presiden. Ini kok udah selesai menjabat jadi presiden 10 tahun dengan hasil kerja yang nyata, diakui di seluruh dunia. Tiba-tiba ada Roy Suryo yang bermasalah sama panci. Bisa-bisanya ngungkit-ngungkit ijazah Pak Presiden. Ada dendam apa Anda dengan Pak Presiden ini? Ada penyakit hati yang mendalam. Kenapa sampai sebegitunya ngulik-ngulik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekelas Salam Jokowi sejahtera buka untuk suara kita semua. bantah hoax, blow on. Perkenalkan, nama saya Bambang Surojo, umur 61 tahun, profesi sebagai pengusaha dan lahir di kota Solo. Dengan ini saya selaku pribadi terpanggil dan wajib untuk meluruskan berita yang menyesatkan melalui media-media online tentang tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sebagai teman sekolah Pak Joko Widodo sangat ingat sekali dan selalu mengingat fatwa keramat yang beliau sampaikan kepada kami di Solo saat akan dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia periode yang pertama. Adapun fatwa tersebut adalah, yang pertama, jangan pernah menjual saya. Yang kedua, jangan pernah mengaku-ngaku sebagai teman saya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Saya sangat yakin beliau tidak akan pernah minta bantuan kepada siapapun, apalagi kepada kami untuk membela kebenaran ijazah SMA 6 Surakarta yang dimiliki oleh beliau. Tetapi sebagai teman sekolah, bahkan saya sebagai teman sekelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan satu angkatan tahun 1980, saya harus meluruskan dan mengklarifikasi berita-berita menyesatkan yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya tegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa beliau adalah benar sebagai murid SMA 6 Surakarta atau SMPP 40 Surakarta dan lulus pada tahun 1980. Banyak saksi hidup yang masih bisa dimintai keterangan hingga saat ini. Saya yakin beliau sangat tidak berkenan dengan pernyataan ini karena saya telah melanggar fatwa keramat
yang telah beliau sampaikan kepada kami sebagai teman-teman sekolahnya. Kami tahu betul Pak Jokowi tidak akan pernah menanggapi isu murahan, isu remeh-temeh atau istilah Jawanya isu CPT seperti ini, karena beliau lebih penting urusan negara, urusan rakyat, urusan ekonomi yang jauh lebih penting dan lebih berguna bagi bangsa tercinta ini. Biarlah Pak Jokowi bekerja dengan tenang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dan kami sebagai teman sekolahnya yang akan menghadapi dan meluruskan kebenaran dan keabsahan ijazah yang dimiliki teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Gitu. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Ah, ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Keringgi. Kan, saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Pak pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya mau ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu. Ya. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan, ya maklum lah dari mahasiswa kan ada HMI ada apa, tapi bisa disatukan gitu. Ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua. Gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Kan ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu kan. Sekali ya. Kalau kita sebagai pendukung Pak Jokowi mendengar kesaksian dari teman-teman Pak Jokowi satu angkatannya sewaktu kuliah ya kan, sudah yakin dan percaya ya, karena mereka lah saksi hidup ya, bersentuhan langsung sama Pak Jokowi, pergi main sama-sama ya, naik gunung sama-sama ya, wisuda sama-sama ya, dan apalagi yang harus dibuktikan ya. Nggak usahlah kita menilai tulisan lah, menilai kacamata lah ya kan, udah jelas-jelas ya, teman Pak Jokowi sudah bersaksi, udah sampai 67 masih hidup ya, teman Pak Jokowi yang seangkatan sama Pak Jokowi. Jadi untuk Roy Suryo ya, Dr. Tifu ya, Rismon ya, siap-siap aja lah ya, kalian masuk penjara. Sekarang kalian sudah panik memang ya kan, sudah panik ya, mengklarifikasi sana sini, bahkan Egy Sujana tidak terima dilaporkan oleh Pak Jokowi. Parah lah ya kan. Udah aku bilang ya, udah tua kayak gitu, baik ngurus cucu, nggak usah ngurus-ngurusin ijazah palsu kayak apa kayak ya. Nah sekarang kalau kena kan beberapa tahun itu nggak hidup sama keluarga, nggak bareng sama keluarga. Waduh, ijazah cepat-cepat lah ya, kita mau lihat nih persidangan antara Pak Jokowi dan si penyebar berita bohong ini ya kan, supaya semuanya terang benderang dan kita akan melihat mereka-mereka ini akan dipenjara, dikerangkeng sama-sama, dan mungkin akan dipindahkan ke Nusa Kambangan ya, kita gak tahu lah ya kan. Oke lah guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini, dan ya untuk teman-teman yang selalu menonton video saya, terima kasih banyak-banyak, dan ya saya berharap ya
teman-teman selalu ya setia dengan channel saya yaitu Bang Jun, dan saya doakan sekali lagi untuk teman-teman semua agar ya selalu sehat dan murah rezeki, panjang umur dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekian untuk video kali ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.